Bisa datanya narkoba di Bali secara umum dan khususnya di penanganan, Pak? Datanya ada. Justru di saat pandemi, kalau kita membandingkan dengan tahun yang lalu, ya, saya katakan kan mengalami peningkatan ya kasus. Peningkatan kasus itu karena kerja keras kita semua, rekan-rekan sekalian. Jadi orang itu tidak ada di slide ini. Jadi orang-orang yang kena narkoba yang di saat pandemi ini karena dia VFA, kemudian dia lockdown, ada di rumah tidak bergerak. Jadi adiktifnya itu lebih muncul dia secara keras. Kemudian yang kedua, suasana yang sepi, seolah-olah tidak memperhatikan, kemudian banyak yang tidak bekerja. Jadi para pengedar-pengedar ini justru lebih liar mereka mengedarkan. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini Mas, jadi syukurlah artinya BNN ini untuk anggaran berantasnya tidak dikurangi. Makanya anggota kita tetap gesit melakukan pengungkapan seperti sampean lihat di media itu kita gesit banget melakukan penangkapan. Nah sekarang ini sudah mulai peredarannya ke wilayah SCTP karena di sana ada Cengkeh, Sidatape, Cempage, Tiga Wase, Padawe, itu kepanjangan SCTP itu. Singkatan saya supaya mudah. Kemudian ke wilayah Lemukih, kemudian ke wilayah-wilayah Buleleng yang banyak pengungkapan kita, dan kemarin juga ada di Karangasem pun juga kita tangkap. Jadi penyebarannya tetap masif, sistemik ya rekan-rekan sekalian, tetapi ada daerah-daerah tentu yang disasar. Nah dengan adanya kerja keras kita di masa pandemi ini meningkat, tapi karena kerja keras. Banyak orang yang berpikirannya itu beda. Justru kita ungkap kasusnya menjadi tinggi itu dikatakan kita tidak kerja gitu, dia tidak paham. Justru saya bilang kalau saya tidur dengan pala konselornya diem-diem aja nggak bekerja, nyaman, nggak ada pengungkapan, berarti narkoba nihil. Tetapi menjadi persoalan adalah di bawah permukaan itu, jadi masyarakat masif dan bebas dia melakukan peredaran narkoba, itu yang kita berdosa ya saya katakan ya. Makanya kita kerja keras bagaimana pengungkapan itu terus berlanjut. Nah COVID-19 memang sangat terkait ya, tapi bagi kita protap COVID-19 tetap dilakukan, tetapi pengungkapan selama ini terus berjalan. Tahanan saya penuh sekarang ini. Sekarang aja masih 13, ada beberapa orang yang sudah kirim ke kejaksaan. Terima kasih Mas, ada yang bertanya lagi? Ya, artinya datanya memang nambah Pak ya selama pandemi ini, data pengguna dan maupun penangkapan Pak. Ya, datanya meningkat ya, datanya meningkat 1,6%. Mau lihat angkanya, saya harus buka apa ini? Boleh ya. Sabar sebentar. Oke. Karena ini dia rekan-rekan saya baca. Untuk data kasus 2019, 496 kasus. Dari bulan Januari sampai Juli. Ini Agustus masih kita konpulir. Untuk 2020 naik dia menjadi 504. Menjadi 504. Artinya 496 kasus menjadi 504 kasus. Sekarang naiknya 1,6%. Artinya kasus-kasus ini didasari oleh tangkapan Polri dengan BNN. Kenapa saya paham persis karena datanya persis? Karena berkas itu harus di asesmen tersangkanya. Jadi di berkas itu harus ada asesmen. Dengan adanya asesmen, datanya ada di BNN. Jadi ini valid rekan-rekan sekalian. Jadi naik 0,1%. Ya. Oke, menarik itu Pak. Alasannya seperti tadi Pak Gede udah jelaskan ya, soal banyaknya orang kerja dari rumah dan seterusnya tadi itu Pak ya. Halo? Ya, itulah salah satu lah. Pak, yang menarik juga saya lihat ini soal demografi pengguna Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ini semakin ke desa-desa yang tadi Pak sebutkan misalnya SCTP dan Lemuke kalau nggak salah, yang saya lihat lebih banyak di daerah-daerah pedesaan gitu Pak. Tren ini sejak kapan dan kenapa Pak? Tren ini selalu berulang. Setiap ada musim cengkeh di sana itu kan peredaran uang itu banyak. Masyarakat pedesaan kadang-kadang memiliki uang tunai ini dia tidak simpen atau dia tidak tabung ya, dia taruh kadang-kadang, ataupun sebagian dia taruh atau sebagian dia cari modal. Artinya uang itu masih dia pegang.
Nah, para pengedar-pengedar ini dengan tipologi ada tiga sifat yang dia tahu. Saya sebutkan tadi itu adanya bagaimana habitual, kemudian toleran dan adiksi ini dia ngerti, sehingga dia cari lagi yang orang-orang yang sudah pernah dulu itu. Dan kenyataannya dia sudah memiliki agent take action, jadi sudah memiliki kepanjangan tangan, sudah punya jaringan jadi SCTP Lemuke itu. Kemudian berkembang menjadi ke Buleleng ya, karena kehidupan masyarakat SCTP itu kan wilayah Buleleng, lebih banyak dia kalau berbelanjanya ke Buleleng dan di desa SCTP itu. Nah, ini fenomena artinya saya juga berpikir saya arahkan kemana nih alat saya gitu loh. Nah, ternyata kita cari nomor HP itu, ternyata di sana dia berbicara dan menyala gitu. Nah, sehingga ya tinggal kita menangkap aja. Artinya modus operandi dan alibi atau setiap perkembangan memang secara fluktuatif selalu masih cepat beredarnya kemana, tapi tetap kita mengejar. Ada hal-hal yang khusus yang kita lakukan supaya ada daerah-daerah tertentu yang menjadi sasarannya mereka, itu yang kita kejar di tempat-tempat itu. Demikian, Mas. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin bisa di kolom komentar atau bisa langsung angkat tangan di sini sehingga nanti bisa dijawab oleh Pak Gede. Saya lanjutkan dulu dengan Pak Gede. Pak, yang menarik bagi saya itu soal perubahan jenis yang dipakai, Pak. Saya ingat dulu awal-awal saya kenal isu narkoba ini, heroin lagi marak itu, Pak. Tahun 90-an akhir, 2000-an awal itu heroin mekacaan lah di beberapa tempat gitu. Tapi seiring waktu kemudian berubah sabu-sabu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kemudian itu berdampak terhadap penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh BNN, Pak? Ya, jadi tertinggi zat yang digunakan itu adalah sabu-sabu, nomor 2 ganja, kedua-duanya, kemudian tembakau gorila gitu, baru zat-zat yang lainnya, kokain paling rendah. Tertinggi orang boleh pakai itu, yang data yang ada ya. Kenapa dia menggunakan itu? Satu, barangnya ada, lebih murah, efeknya cepat gitu, penggunaannya tidak perlu susah dan lain sebagainya. Jadi ada kemudahan-kemudahan, kemudian penjangkauan harga itu yang dia lakukan. Kenapa dia memilih zat-zat itu? Kemudian yang berikutnya adalah sekarang teman-teman harus bisa memahamin. Jadi Menteri Pertanian itu kan melegalkan ganja lah gitu kalimatnya. Itu kan udah diviralkan semua. Kita tetap tidak setuju karena ganja itu termasuk kratom, karena ganja itu dan kratom adalah termasuk golongan 1. Golongan 1 itu minimal ancaman hukumannya 4 tahun. Itu kita protes, akhirnya saya dengar di medsos lagi, di WA grup saya di BNN, beliau mencabut ganja itu untuk dijadikan sebagai tanaman obat atau tanaman istilahnya bumbu masak dan lain sebagainya yang digunakan itu. Itu kalimatnya yang saya baca. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus menyamakan persepsi, kita tetap berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 35 2009. Itu yang tertinggi, dengan lampiran-lampiran disebutkan bahwa ada beberapa barang golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kalau sudah ada namanya surat edaran, keputusan menteri, itu di bawah undang-undang. Kecuali undang-undang itu direvisi dan zat-zat yang termasuk dalam undang-undang itu dicoret dan diumumkan baru. Ya rekan-rekan sekalian, jadi tetap ganja itu nomor 1. Termasuk kratom. Kratom juga tidak umum digunakan di sini, tetapi umum digunakan di negara-negara lain, malah diimpor di Amerika itu udah umum itu, di Thailand gitu, di Kalimantan Barat menggunakan kratom. Tapi saya tidak bisa menjelaskan masalah kratom karena tidak pernah menangani kratom rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan pernah menangani, silakan berbicara tentang kratom itu. Nah itulah yang saya maksud. Jadi karena keberadaan, karena uang, kemudian mudah dicari, efeknya sama saja dengan yang mahal-mahal itu. Kenapa tidak mencari yang lebih murah yang ada di pasaran? Demikian, Mas. Oke, makasih Pak. Menarik sekali terutama soal kontroversi ganja itu Pak. Itu kemarin sudah senang itu Pak, teman-teman ganja akan dilegalkan Pak. Karena ada harapan ini gitu. Ini Thailand kan melegalkan ganja ini.
Sekarang dia pusing sendiri, mau dicabut lagi legalannya. Oh, gitu. Kita belum bisa mengendalikan diri. Namanya juga sudah narkoba gitu ya. Entah narkotika apapun namanya. Sekarang aja coba rekan Mas, habis minum, habis makan. Kalau enggak ada kopi pusing kepala kan. Kemudian habis makan. Itu udah kecanduan kopi namanya. Habis makan, kalau enggak minum air dingin, pusing itu nyari air dingin. Harus minum air dingin, udah kecanduan air dingin namanya gitu loh Mas. Tiga seperti. Apalagi narkoba udah merubah susunan saraf pusat kan. Sampai datang ngerti gitu. Pak, tapi di beberapa negara kan dilegalkan dengan terbatas, Pak. Contohnya ya paling terkenal lah, yang pernah saya juga, meskipun saya nggak bisa ngelinting, Pak, di coffee shop di Belanda gitu, di Amsterdam. Mereka legal dengan terbatas, begitu di luar, tapi nggak boleh, hanya boleh di dalam kafe gitu. Nah, nggak mungkin Pak kita menerapkan. Itu saya setuju, saya sependapat itu. Ada juga yang turis asing, ada surat keterangan dia keterkena narkoba, rekreasi ke Bali, dia ditangkap di sini, kita proses hukum. Saya nggak setuju itu. Kenapa? Nghabiskan uang negara. Dia makannya harus McD, Western gitu, makanannya di sel saya ini. Pusing kepala dia teriak-teriak, dia ngamuk-ngamuk. Karena tahanannya dia, kalau orang ditahan di negaranya dia, fasilitasnya hebat banget. Ada AC-nya, ada air pemanas, air dingin. Gitu, tempat tidurnya kasur semua yang bagus-bagus. Saya nggak pakai kasur seperti itu gitu loh maksudnya. Jadi saya inginnya sekarang sudah kita lakukan, kalau sudah ada keterangan dari negaranya dia ketergantungan zat apapun itu, deportasi saja. Tujuan kita kan deportasi, tidak usah di sini lagi. Ngapain dia hukum rugi, kita ngukum mereka. Mereka tujuannya habis penghukuman dia kembali juga ke negaranya kan gitu rekan-rekan sekalian. Nah jadi gini. Ya, kalau seandainya saya begini ya, kita taat asas ya. Kalau undang-undang mengatakan tidak, ya saya akan menegakkan hukum. Kalau memang ganja umpamanya dilegalkan oleh pemerintah masuk dalam undang-undang itu nomor 35 2000 yang direvisi, ya saya juga taat juga. Silakan menggunakan ganja gitu. Cuman kan sudah diketahui dampaknya kayak apa. Apakah kita mau seperti begitu semuanya rakyat kita dalam arena perjuangan ini? Sekarang aja kita hidup kita konsumtif pun nggak bisa bikin apa-apa. Lagi ditambah dengan itu kan begitu. Saya pikir negara ini sangat bijak ya mengambil keputusan. Artinya ada beberapa ahli ya yang mengambil keputusan itu supaya apa dampak-dampak yang lebih besar daripada ganja ini supaya tidak. Seandainya kita melihat di masyarakat Aceh ya, masyarakat Aceh dia sangat pandai dan bijak ya karena dipakai sayur atau bumbu gitu. Bisa saja dia sudah pengalaman atau baik gitu. Artinya bukan semua orang Aceh menjadi ngeflame, menjadi adiksi toleran kan demikian ya rekan-rekan. Jadi itu kita tetap taat asas apa hukum negara yang sudah diterapkan. Kalau memang dilegalkan saya juga tidak menjadi persoalan, tapi kalau memang dilarang masih sampai sekarang ya saya melakukan penindakan. Demikian Mas. Terima kasih Pak Gede. Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman Pak soal data. Tadi 1,6% peningkatan kasus dari Januari sampai Agustus ya tahun ini dibanding tahun lalu. Ada kasus heroin nggak? Berapa persen itu Pak kalau ada? Sebentar nih saya lihat dulu lagi datanya. Ada nggak heroin gitu ya? Saya cek dulu. Heroin ntar Mas, nah ini heroin tidak ada sasita heroin, tidak ada. Oke, tidak ada Pak ya? Ya tidak ada. Oke, jadi semua produk lokal. Lokal semua, ya. Itu kokain sempat naik Pak ya. Saya cek tahun lalu beberapa kasus termasuk misalnya ada warga Peru, saya sempat. Ya orang bule yang pakai itu. Ya. Ya itu. Kokain heroin orang luar ya, orang luar. Oke. Jadi pandemi ini pasti berdampak terhadap penurunan supply Pak ya. Masih berdampak, makanya kita tetap bekerja keras. Jadi target kita yang 25 berkas sudah menjadi 25 menjadi 46 berkas. Sudah 180% ya berkas kita untuk penangkapan itu. Walaupun
25 berkas itu, satu berkas itu bisa beberapa kasus gitu maksudnya, bisa beberapa tersangka gitu maksudnya, bisa beberapa TKP gitu maksudnya. Ya, jadi kita benar-benar efektif, efisien kita menggunakan anggaran ini. Seandainya habis pun saya minta ke Jakarta. Itu rekan-rekan sekalian. Oke, Pak.